Mendengar nama Pentium, hampir semua orang bahkan yang awam sekalipun mungkin udah tahu kalau nama Pentium adalah Intel. Pada eranya dulu, sering banget kita semua nanyain hal seperti komputer lo Pentiumnya apa? Yes, tapi itu dulu. Semenjak era Core 2 Duo sampai Core i series muncul, seri Pentium seakan terjun levelnya ke kelas entry level. Hebatnya nama Pentium ini terus digunakan oleh Intel meskipun udah berganti generasi. Mungkin karena nama tersebut udah melekat banget dengan Intel. Sampai ke generasi ke-7 dengan arsitektur yang dinamakan Kaby Lake, Intel masih mengeluarkan seri Pentium untuk prosesornya. Namun kali ini pada Pentium G4560, Intel nampaknya mulai sedikit memperhatikan para budget builder sehingga kali ini nampaknya Pentium tidak lagi terkesan cupu untuk prosesor dengan harga di bawah 1 juta rupiah. Kaby Lake memang pada dasarnya adalah optimasi dari generasi sebelumnya yaitu Skylake. Dengan optimasi tersebut, Intel akhirnya dapat merubah si Pentium menjadi lebih outperform dengan hadirnya hyperthreading pada G4560. Sehingga kali ini kita bisa merasakan CPU dual core dengan hyperthreading selain Core i3. Hal ini juga mengingatkan gua saat Intel mengeluarkan Pentium 4HT yang dimana pada era tersebut itu adalah prosesor single core pertama yang mempunyai hyperthreading. Seperti yang udah gue bilang sebelumnya, prosesor ini memiliki 2 core dan 4 thread. Dengan clock speed 3,5 GHz, TDP yang cuma sebesar 55 Watt juga kelihatannya membuat prosesor ini jadi cukup menarik untuk dijadikan PC yang low profile. Atau mungkin membuat sebuah konsol killer. Berbeda dari G4400 keluaran Skylake, G4560 Kaby Lake udah bisa mensupport memori dengan speed 2400 MHz. Meskipun mungkin jika kita menggunakan motherboard dengan chipset Z, kita tetap masih bisa menggunakan speed RAM yang lebih tinggi berkat XMP. Sehingga baik dari segi CPU performance yang meningkat karena hyperthreading tadi, pengolahan data memori juga ditingkatkan oleh Intel pada seri Pentiumnya kali ini. Nah, sebagai tes, tentu gue menjalankan prosesor ini dengan speed 2400 MHz mengingat user Pentium yang memang rata-rata nggak menggunakan motherboard mahal untuk peningkatan speed RAM. Pada Cinebench R15, core yang diberikan prosesor ini cukup memuaskan melihat angkanya yang udah bisa melewati kelas Core i3 Haswell. Meskipun masih di bawah Core i3 6100 sekitar 15%. Mungkin hal tersebut dikarenakan Core i3 6100 memang mempunyai clock speed sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pentium G4560 ini. Selanjutnya untuk menguji kemampuan prosesor ini, gue sengaja menggunakan GPU Radeon RX 470 untuk melihat sampai mana CPU ini mampu mengangkat sebuah GPU yang nantinya akan kita pakai untuk skenario gaming. Pada 3D Mark Firestrike, overall score menunjukkan skor yang agak pincang dengan grafik score GPU-nya. Yang bisa gue prediksi mungkin untuk beberapa game yang CPU intensif, bisa jadi sistem kita akan mengalami bottlenecking jika menggunakan GPU sekelas RX 470 atau yang lebih tinggi. Dan memang benar, saat gue coba di game GTA 5 yang memang terkenal dengan CPU bound-nya, load dari GPU benar-benar gak beraturan. Dan kita cuma mendapatkan sekitar 50-an FPS menggunakan RX 470 dengan resolusi 1080p. Tapi berbeda pada The Witcher 3. Pada game ini meskipun load CPU cukup tinggi, akan tetapi GPU bisa tetap bekerja 100% dan RX 470 masih bisa berjalan maksimal tanpa penurunan performance sama sekali. Jadi, Intel Pentium G4560 ini gue rasa adalah CPU yang sangat ngepas buat kita yang mau build gaming PC dengan budget yang minim. Tips dari gue mungkin GPU yang cocok untuk nemenin G4560 ini gue rasa kalian bisa menggunakan GPU sekelas RX 460, GTX 1050 atau GTX 1050 Ti. Ya meskipun menggunakan RX 470 ini nggak semua game akan mengalami bottlenecking sih, tapi sebaiknya gue rasa save budget untuk SSD atau tambahan lain itu lebih baik daripada performance GPU jadi ada yang terbuang. Oke, segitu aja review dari gua soal Intel Pentium G4560 ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gua itu ada di description. Gua Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.